Pemerintah godok kenaikan uang pensiun PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, tengah merancang kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan para pensiunan PNS. Nantinya uang yang diterima para pensiunan PNS akan lebih besar alias bukan sekadar gaji pokok. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Cahyokumolo mengatakan, reformasi birokrasi memang terkait kesejahteraan PNS termasuk pensiunan PNS. Tentu saja ini kabar menggembirakan di tengah kondisi keuangan negara yang tengah terpuruk akibat wabah COVID-19. Seperti diketahui, selain merombak APBN, Indonesia juga menunda berbagai macam agenda penting. CPNS 2019 hingga kini masih terkendala akibat pandemi COVID-19, belum lagi isu pemberhentian 1,6 juta PNS pada Desember tahun 2020 nanti. Sudah ditata mekanismenya dengan baik, ungkap dia pada Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020, dikutip dari kontan.co.id. Meski demikian, Cahyo belum bisa memastikan soal kenaikan uang pensiunan PNS bisa direalisasikan. Harapan saya juga demikian, soal kesejahteraan. Tetapi kita harus lihat kemampuan anggaran juga, imbu dia. Dia juga belum berani memastikan kapan pastinya akan ada kenaikan. Soal kapan ya mari kita berusaha dan berdoa. Semoga pertumbuhan ekonomi ke depan semakin membaik dan saya belum berani memastikan kapan terrealisasi, ujar dia. Sebelumnya, pemerintah memang sudah lama berniat mengubah skema dana pensiun bagi pegawai negeri sipil PNS. Namun ternyata hingga kini belum juga kelar. Saat ini statusnya masih dalam kajian. Rencananya, perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Namun pembahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian. Perubahan masih akan dibicarakan lintas kementerian, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Abdul Basit. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN. Kajian tersebut dalam rangka mengubah skema dana pensiun dari Pay As You Go menjadi fully funded. Nah, pembayaran dana pensiun itu akan berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS tersebut. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya, terangkit Kepala Biro Humas BKN Paryono. Meski begitu hal tersebut masih menunggu selesainya PP. Sebelumnya, skema fully funded diharapkan dapat terrealisasi pada tahun 2020. Saat ini dana pensiun masih menggunakan skema Pay As You Go. Hal itu dalam artian pembayaran dana pensiun hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebelumnya, pemerintah menargetkan skema dana pensiun PNS menggunakan fully funded itu bisa digunakan pada tahun 2020. Fully funded merupakan skema pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS yang pensiun. Dengan skema ini, dana pensiun yang diterima ASN akan lebih besar dari yang saat ini, sehingga bisa menurunkan beban APBN. Mengacu catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan skema fully funded, maka dana pensiun yang diterima aparatur sipil negara, ASN, kalangan eselon I bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Jumlah itu jelas melonjak dibandingkan dengan realisasi saat ini yang hanya sebesar Rp 4,5 juta Rp 5 juta. Kabar perampingan jumlah PNS. Kabar buruk bagi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil ini pun semakin menjadi kenyataan. Disebutkan bahwa kurang lebih dari 20% atau 1,6 juta ASN di Indonesia bisa saja terancam diberhentikan. Pasalnya, Menpar Cahyokumolo bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Targetnya adalah pada Desember tahun 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Cahyokumolo menyebutkan ada 20% PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan. Sebanyak 20% pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Namun, tetap saja, bagi dirinya, memberhentikan PNS tidaklah mudah. Kita nggak bisa,
Memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20% tidak produktif itu enggak bisa, katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 2 DPR RI, Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020. Meski sulit dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara, BKN, Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada tanggal 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada pasal 32 dalam Peraturan BKN. PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, demikian isi aturan tersebut. Target kinerja yang dimaksud pada pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai, SKP, dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Adapun penilaian kinerja ASN atau PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Sangat baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari, sama dengan 110 sampai angka kurang dari, sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan, atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari, sama dengan 120. Cukup apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70. Sangat kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50. Regulasi itu menjelaskan, selama 6 bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang. Pasal 32 berbunyi, PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali. Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf C, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun. Jelas peraturan BKN itu.